Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat dan juga jamaah samara dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendatangkan puji dan bersyukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini yang semoga Allah berikan hidayah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan agar kita selalu istiqomah dalam belajar ataupun bersinar di jalannya. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in sekaligus pengikutnya yang selalu senantiasa hidayah untuknya pada Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian sama yang berselanjutnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acara dari panitia yaitu pembacaan sedikit mengenai saldo bertanggal 16 Juli 2024 yaitu Rp3.714.500, sedangkan pemasukan Rp415.000, pengeluaran Rp700.000, hingga saldo hari ini yaitu Rp3.429.500. Acara ketiga yaitu acara ini yaitu kajian samara yang dibawa oleh beliau Ustaz Usman Hadi SPDI dengan tema keluarga yang ditunjukkan oleh Subhanahu wa taala. Sebelum saya membacakan acara selanjutnya, mohon senantiasa mendoakan para donatur agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan istiqomah untuk mensupport acara kita agar kita bisa senantiasa berkolaborasi akan menambah ilmu kita dan bisa bersinar di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustaz Usman Hadi SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian samarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tiada henti dan bosan kita banyak bersyukur alhamdulillah atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita syukuri. Nikmat umur, semoga umur yang Allah berikan kepada kita semua umur yang barokah. Nikmat sehat, semoga kita semua yang hadir di sini meluangkan waktu untuk sama-sama thalabul ilm. Semoga keluarga kita senantiasa tercurah kesehatan. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pembahasan
yang akan kita kaji di malam hari ini adalah keluarga yang dirindukan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau saya jenengan itu merindukan surga, kepingin masuk surga, cita-cita tertinggi kita dimasukkan surganya Allah, dan kebahagiaan, kemuliaan orang itu, kesuksesan seseorang itu, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh itu adalah keberuntungan, kemenangan. Terus yang jadi pertanyaan, apakah surga itu merindukan kita? Maka bagaimana saya jenengan punya keluarga, keluarga kita itu nanti semuanya masuk surganya Allah Ta'ala. Keluarga itu minimal ada dua, Bapak Ibu, suami, istri. Alhamdulillah kalau ada suami, istri, anak. Alhamdulillah kalau seumpama masih dengan orang tua, ngopeni orang tua, ada suami, ada istri, ada anak, ada mbahnya anak, orang tua kita atau mertua kita. Maka bagaimana satu keluarga itu tadi kemudian nanti sama-sama masuk surganya Allah Ta'ala? Bagaimana caranya? Nah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang pertama, keluarga yang dirindukan surga itu adalah keluarga yang paham tujuan pernikahan. Saya, antum yang sudah nikah berapa tahun, atau mungkin ada yang belum menikah, atau yang mungkin baru nikah, maka hendaknya saya sampaikan ulang tujuan pernikahan itu diantaranya adalah satu, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Keluarga ini paham, dia sudah nikah itu ngerti, dengan nikah maka akan menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Sebab Rasulullah bersabda, ya maksaros sabab, barang siapa, wahai para pemuda. Pemuda di sini ada yang belum nikah? Ada. Nah, Mas MC ini mau nikah ya? Belum ya. Jadi ilmu. Ya maksaros sabab, wahai para pemuda, manis tato amikumul ba, kalau kalian sudah mampu di sini apa? Kalau Imam Syafi'i mampu secara fisik. Jangan takut. Masalah rizki, Allah yang kasih rizki. Wong belum nikah nggak bakal sugih. Nek kepengin sugih, nikah. Kok gak sugih? Nikah meneh. Maka fal yatazawwaj, hendaklah kau nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu mampu menundukkan pandangan. Loh, makanya istilahnya kalau bahasa kasaran saya, orang yang sudah nikah itu orang yang mampu menundukkan pandangan, gak jelalatan. Karena apa? Dia sudah punya istri. Lah kok wis nikah sing jelalatan diapakno iki, Pak? Diculek kae mungkin meripati istilahnya, mohon maaf. Terus wa ahsanu lil farj, selain menundukkan pandangan itu menjaga kehormatan. Kalau ada istilahnya gini, orang nikah itu, saya, antum yang laki-laki, istri antum itu perempuan. Loh ya pasti kan perempuan, bosok lanang bodoh lanang. Istri antum perempuan, tapi bukan semua perempuan itu istri antum. Artinya apa? Dia bisa menjaga kehormatan.
Dia tertarik dia dengan ini, di rumah ada istrinya halal. Wa man lam yastati, maka barang siapa yang tidak mampu fa alaihi shaum, hendaknya dia puasa, fa inna lahu wija', maka itu adalah pengekangnya. Ini tujuan pernikahan yang pertama. Yang kedua, tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kalau rumah tangga itu sudah pondasinya, punya tujuan, aku kepingin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ada pernikahan itu. Dan yang ketiga, tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Oh, nikah. Dalilnya di surat Ar-Ra'd ya, ayat 38, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka azwaja, istri-istri, terus wa dzurriyyah, dan keturunan. Namanya orang nikah kepingin keturunan yang soleh, kepingin keturunan yang baik, maka pernikahan. Tidak seperti orang barat, kepingin anak, punya anak. Orang-orang barat itu Pak, termasuk mohon maaf pemain sepak bola yang ya, anaknya piro itu, tapi belum nikah. Loh, kalau Islam ini berarti anak apa ini? Anak haram, tapi anaknya bukan haram, perbuatan orang tuanya zina. Indonesia Pak akeh saiki yo. Saiki bulan apa nih? Bulan Juli, Muharram, tapi orang Muharram nggak ada yang berani nikah Pak. Pesta-pesta nggak berani. Beranggapan Muharram itu bulan sial, bulan apes. Ini Indonesia ini banyak Juli nikah, September lahiran Pak. Mohon maaf, ngambil 2 bulan Juli nikah September. Nah ini berarti naudzubillah min dzalik. Maka tujuan pernikahan ini, keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang tahu tujuannya. Suami istri kepingin punya anak dengan pernikahan itu. Yang kedua, itu tujuan tadi. Keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang saling berbuat yang terbaik satu sama lain. Yang berbuat terbaik satu sama lain. Saya antum yang laki-laki suami, maka berlaku yang terbaik untuk istri antum. Begitu juga seorang ibu, seorang wanita, dia sebagai istri, maka dia memberikan yang terbaik untuk suaminya. Sebagai orang tua, dia memberikan yang terbaik untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ammalul mu'minina imanan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang imannya paling sempurna, ukurannya adalah yang paling baik akhlaknya. Terus wa khiyarukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami, sebaik-baik bapak, sebaik-baik kepala rumah tangga, khiyarukum linisaihim, adalah yang terbaik untuk istrinya. Dalam redaksi yang lain, li ahlihim, terbaik untuk keluarganya. Keluarga berarti siapa? Ada istri, ada anak. Ada hadis yang lain, linisaihim, untuk istrinya. Ya Allah, sebagai seorang suami memberikan yang terbaik. Kalau seandainya mohon maaf istrinya nusuk, istrinya durhaka, maka jangan disalahkan dulu istrinya. Yang disalahkan siapa? Kepala rumah tangganya dulu ditanya. Sudah dididik belum? Sudah diajari belum? Karena kewajiban seorang suami. Rasulullah menyebutkan yang terbaik, suami yang terbaik adalah yang terbaik untuk istrinya.
Kalau suami belum memberikan pendidikan, suami belum memberikan tarbiyah, suami belum memberikan contoh, kalau istrinya kemudian durhaka, lalu istrinya disalahkan, salah. Maka tentu jangan kemudian saling menuntut, dari kita berikan yang terbaik. Rasulullah SAW dalam hal ini yang terbaik itu adalah dalam terusannya hadis, wa khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli, dan akulah manusia, suami, kepala rumah tangga yang terbaik untuk keluarganya. Rasulullah SAW, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita sekali lagi rumah tangga kita kepingin dirindukan surga, kita sebagai kepala rumah tangga sudahkah memberikan yang terbaik untuk istri, untuk anak kita? Begitu juga istri, sudahkah dia berkhidmat yang terbaik untuk suaminya? Sebagai anak, sudahkah dia berbakti yang terbaik untuk orang tuanya? Masya Allah. Kalau semuanya, keluarga, bapak, ibu, anak memberikan yang terbaik, Masya Allah, kita cemburu Pak, punya keluarga yang gak demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah itu berbuat terbaik untuk istrinya. Rasulullah itu gak pernah manggil istrinya itu dengan langsung panggilan nama. Saya pernah silaturahim, lah kok istrinya nih manggil suaminya nih manggil istrinya langsung jenenge. Nek wong Jawa napa jenenge? Jangka. Saya enggak nyebutkan, nah kalau saya sebutkan ini contoh aja. Seumpama istrinya itu namanya Siti gitu Pak. Siti, langsung dipanggil namanya. Terus seumpama suaminya yang namanya Budi, ya langsung opo Bud. Saya sampai melulu Pak. Lagi suami istri loh nyeluk. Kalau orang Jawa minimal cuma Pak sopo, Ibu sopo gitu kan. Ini ndak langsung dijangkar Pak. Astagfirullah. Rasulullah itu kalau manggil istrinya, Masya Allah, manggil Ibunda Khadijah Habibah, Masya Allah. Nek wong Indonesia nama Habibah, cintaku, my love, my honey, apalagi dan lain sebagainya. Kalau beliau manggil istrinya yang paling muda, siapa? Ibunda Khadijah, dengan panggilan ya Humairah. Masya Allah, wahai pipi yang kemerah-merahan, lu Masya Allah jenengan Pak, ini saya kasih resep. Kalau istri jenengan sambat cinta sama jenengan, panggil dengan panggilan mesra. Wes terlambat ngasih uang belanja, insya Allah gak nesu Pak. Dipanggil yang lo gitu. Wes tuwek saat yang barang, lo malah harus. Meskipun tuwek malah harus, tapi ti sama kumnya nggak usah disebutkan. Nggak tikung jadi yang kum. Rasulullah itu kayak demikian, Masya. Manggil anaknya dengan panggilan kasih sayang. Yang ketiga, keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang dipenuhi dengan kelembutan. Kita muhasabah terhadap keluarga kita, Bapak Ibu. Keluarga yang Allah penuhi, di dalam keluarga itu jenengan masuk, seandainya jenengan bayangkan bertamu ke rumah orang atau di rumah kita ada kelembutan, Masya Allah, itu keluarga yang dirindukan surga. Kelembutannya apa? Rasulullah menyebutkan, An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan. Kalau Allah mengendaki sebuah rumah itu kebaikan, rumah tangga itu kebaikan, Pak. Rumah tangga yang Allah kehendaki kebaikan, maka apa yang Allah berikan? Adkhala alaihim, Allah masukkan ke keluarga tersebut arif, kelembutan, kesantunan.
Suaminya Masya Allah lemah lembut, istrinya lemah lembut, anaknya pun juga demikian. Gak kemudian rumah itu ada Pak, ya Allah tiap hari bengak-bengok sampai tonggoi gerebeken, mohon maaf, tengkar. Kemudian wah, kalau Allah menghendaki kebaikan, bukan Allah kasih harta yang banyak, bukan Allah kasih kemudahan materi, bukan Allah kasih kemudahan dunia, enggak, tapi Allah kasih arif, kelembutan dalam rumah tangga tersebut. Maka dimulai dari siapa? Kita sebagai seorang suami ngomong kepada istri dengan lemah lembut. Istri pun juga demikian, tutur katanya lemah lembut. Anak-anak diajari sopan santun, apalagi kita sebagai orang Jawa itu sangat diajarkan apa namanya? Unggah unggu, sopan santun, lemah lembut, ya Allah. Masya Allah Pak. Semoga keluarga kita Allah berikan di dalam keluarga kita ini kelemah lembutan. Suami, istri, anak, Masya Allah lemah lembut. Kalau orang ini sudah lemah lembut Pak, apalagi hatinya lembut, Masya Allah. Allah itu melihat hamba itu kan dari hati. Kalau orang itu pertama, kalau kepingin lemah lembut, hatinya dilembutkan. Tutur katanya, perilakunya. Insya Allah kalau dididik dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan mungkin ancaman, anak-anak tumbuh dengan baik. Hati itu kalau lembut, hidayah masuk, nasihat masuk. Tapi kalau hati itu kasar, karena dididik mungkin dengan kasar, ada tetesan embun, ada tetesan hidayah, ada nasihat mental, Pak. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati itu bahasa Arabnya kolbun. Jamaknya kulu. Kulu ditambahi an. Napa, Pak? Kulupan. Kulupan itu lembut napa kasar? Kulupan itu kan berarti kayak ikan di napa istilahnya? Dikukus berarti menjadi napa? Lembut, enak, empuk. Kulu tambahi an. Dikai sambel pisan, Pak. Pecel lah ini. Ya Allah, Masya Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang orientasinya akhirat. Masya Allah ya. Yang belum menikah ini, dan juga yang lama mungkin. Keluarga kita ini orientasinya akhirat. Kita mau nikah itu untuk apa? Makanya Nabi mengatakan, man tazawwaja li imra'ah, barang siapa yang menikah karena hanya lihat kecantikan, lihat ketampanan, lam yazidhu illa dhana'ah, tidak ditambah mulia tapi ditambah hina orang ini. Wa man tazawwaja li nasabiha, kalau dia nikah karena nasabnya, keturunannya, lam yazidhu illa dhullah, tidak dikasih kemuliaan tapi direndahkan. Wa man tazawwaja limaliha, kalau hanya lihat materinya, lam yazidhu illa faqra, tidak dikasih kaya malah justru dikasih miskin. Maka orientasinya apa kita? Rasulullah menyebutkan kalau laki-laki menikah maka lihat 4. Kenapa 4 nih? Disuruh milih 4 kan dalam hadis. Apa? Nah, yang belum nikah ya apa nih? 1, 5 lihat hartanya. Laki-laki kalau kepingin memilih perempuan, lihat hartanya, sing sugih. Karena apa? Manusiawi, Pak. Sopo sing gak gelem sugih? Sugih anak tunggal bisa. Bapak ibu wis tuwek bisa. Nang oleh warisan. 5 lihat. Yang kedua, li jamaliha, wajah.
Terus yang ketiga, linasabiyah, nasab. Yang keempat, lidiniha, karena agama. Rasulullah bicara ini Pak, Bu, itu berdasarkan Rasulullah manusia biasa. Saya seperti antum kayak demikian. Makanya manusiawi. Orang nikah siapapun jenengan, Masya Allah duwe anak, didelok calone sugih, ayu, ganteng, terus nasabe darah biru. Terus kemudian agama, tapi nggak titik Rasulullah. Far pilihan bidatidin, yang punya agama. Taribat yadak, selamat tanganmu. Artinya apa? Engkau akan selamat. Kalau saya matematika kan Pak ini, mohon maaf, harta nol nilainya, nggak ada harta yang nol nilainya. Wajah nol nilainya, nasab nol, nggak ada nilainya. Agama berapa nilainya? Satu. Berarti kalau di matematika kan 0, 0, 0, 1, nggak ada nilainya. Tapi Rasulullah ambilan satu ini di depan, taruhan depan, agama siji, soge Pak, dikain 0 tadi minta 10, ayu bisa, kayak 0 tambah 1, 100, nasabe wong soleh api 1000. Terus mungkin napa? Ini lembut kasih sayang, tambah semakin bernilai loh. Maka orientasinya akhirat. Kira-kira sayang jenengan dulu nikah itu karena kayak demikian apa karena apa Pak? Wis sembuh saat biyen niku. Kadang orang itu nikah itu jarang orientasinya akhirat itu. Sambil kisah contoh Najmuddin Pak, kisah cinta yang luar biasa Najmuddin itu. Kalau jenengan ndak ini ketik aja kisah cinta Najmuddin di Google akan keluar. Najmuddin itu seorang pemuda sudah waktunya nikah. Saudara-saudaranya menginginkan mbok yo nang nikah wis waktu nih. Tapi Najmuddin masih belum menemukan Pak. Sampai suatu saat Najmuddin ini dilamar oleh anaknya penguasa. Najmuddin nolak. Sampai saudara-saudaranya, kamu ini milih yang gimana? Akhirnya Najmuddin katakan, aku kepingin wanita yang aku nikahi itu, ini orientasi akhirat, wanita yang soleha, yang nanti akan aku gandeng tangannya menuju surganya Allah Ta'ala. Ya Allah, belum nikah ini Pak, sudah orientasinya akhirat. Dan darinya nanti aku dapat keturunan, dari rahimnya aku nanti dapat keturunan, seorang anak laki-laki yang nanti akan membebaskan Konstantinopel, Baitul Maqdis. Ya Allah Pak, di belahan sana ada seorang wanita yang dia itu ke masjid, dia datang ke syekhnya, kemudian dia mengadu, ada apa? Saya tanya, ada apa? Dia nangis. Kenapa? Anak wanita ini mau dinikahi anaknya sultan. Gak mau dia. Saya nyatakan, loh kamu itu loh gak mau gimana? Wong kamu ini wanita biasa, bukan wanita ningrat yang minta kamu ini anak sultan. Siapa yang gak mau? Lah kamu pilih yang mana? Wanita tadi nyatakan, saya kepingin laki-laki soleh yang menggandeng tangan saya menuju surganya Allah, dan darinya aku dapat nanti bayi laki-laki yang akan membebaskan Konstantinopel. Lupa, langsung di masjid itu. Padahal Najmuddin itu ke situ tuh cuma istirahat, dengar ada percakapan gitu,
Najmuddin ini langsung bertakbir, Allahu Akbar, itu jodohku. Gak didelok ayu apa elek. Nek saya jenengan ngono ya ora, Pak. Sik didelok sik duwe sikil apa ora. Ya Allah, Pak, ditemukan. Temunya ini karena punya tujuan yang sama, akhirat orientasinya. Dirindukan surga ini, Masya Allah. Betul, lahir anak, ya namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, kira-kira saya dulu jenengan wis ngono nikahe. Ngulangi lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis berkaitan dengan ini, kalau orang ini orientasinya akhirat bukan dunia, maka natid dunya hammah. Kalau orang ini orientasinya cuma dunia, farraqallahu alaihi amrah, Allah cerai beraikan urusan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang dia usahakan. Kalau orang ini orientasinya hanya cuma dunia, maka ada istilahnya gini, jenengan punya apa ini, istri yang cantik dengan jenengan punya istri yang napa Pak, pas-pasan gitu. Kalau dikatakan jelek nanti nggak cantik gitu, kira-kira awetan di Pak, awetan sing pas-pasan apa awetan sing cantik? Awet sing pas-pasan itu mah tambah suwe soalnya tambah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Wa man kanatil akhiran ham niyatahu, tetapi orang ini kalau akhirat niatannya, tujuannya, dia nikah akhirat tujuannya, dia apapun akhirat tujuannya, Allah sudah semata. Ini tauhid. Apapun adalah untuk Allah Ta'ala, maka jama'allahu amrah, Allah kumpulkan urusan. Makanya kalau orang ini orientasinya dunia, gak bakal selesai Pak. Apapun, bukan hanya pernikahan, kerja, aktivitas apapun, kalau orang ini orientasinya dunia, maka dicerai beraikan urusannya. Terus Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia dia dapat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Usahanya 1 dapat 1, usahanya 10 dapat 10, sesuai dengan usahanya. Tapi kalau orang ini orientasinya akhirat, apapun itu, cari ridho Allah, tauhid ini yang aku tuju, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah semata, maka jama'allahu amrah, Allah kumpulkan urusan. Artinya apa? Allah bikin simpel urusannya Pak. Kadang ada orang itu sibuk gak mari-mari, tapi kalau orang ini orientasinya akhirat, ya Allah simpel urusannya, Allah kumpulkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah kasih di hatinya itu kekayaan. Cukup orang ini. Wa atat dunya, dan dunia datang kepada orang tersebut. Wahya raghimah, dunia datang dalam keadaan hina. Mohon maaf, biasanya kan orang itu menghinakan diri untuk mendapatkan dunia. Orang itu menghinakan diri untuk mendapatkan dunia, sampai ada jual harga dirinya, sampai jual kehormatannya, sampai jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Orang ini tujuannya orientasi dunia. Tapi kalau orang ini akhirat tujuannya, yang datang malah dunianya. Dan dunia datang ini dalam keadaan hina, menghinakan, biar diikuti, biar diambil oleh orang mukmin. Maka ada istilahnya gini, enak mengejar dunia atau dikejar dunia. Pak, saya jenengan sekarang ini ngejar dunia atau dikejar dunia?
Rata-rata orang ini kejar dunia. Padahal mohon maaf, dunia itu sudah pasti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tugas kita itu ibadah, sungguh-sungguh kerja bismillah, orientasinya akhirat, maka dunia akan datang. Ini hadis sahih Ibnu Majah. Datang dunia dempe-dempe. Ngejar dunia itu dikejar, dunia semakin lari. Antar semakin lari. Kecekel paling sak tes. Rugi, Pak. Tapi kalau orangnya orientasinya akhirat, ya Allah, duduk dunia ini datang. Gak sak tes, Pak. Tapi apa? Biar. Nah, bagaimana sekarang? Termasuk mohon maaf, rizki. Kadang orang itu kalau berkaitan dengan dunia itu rizki. Dan rizki itu biasanya orang ini diukur dengan materi. Padahal rizki itu nggak harus materi, Pak. Saya jenengan duduk malam hari ini di sini. Ini rizki nggak? Rizki, Pak. Ini mahal harganya loh, mohon maaf. Kalau dunia itu Allah berikan kepada siapapun, Korun, Fir'aun, Haman, Namrud, sinten lagi? Orang durhaka Allah kasih dunia. Orang ngejar dunia dikasih dunia. Rizki duduk di majelis taklim, rizki bisa sholat jamaah, rizki diberi nikmat sehat digunakan untuk ibadah, itu rizki yang tidak ternilai. Masya Allah. Jadi duduk kita ini kalau dinilai dengan materi, Pak, gak ada apa-apaan. Semoga saya jenengan istiqomah. Amin. Kemudian yang kelima, keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang bekerja sama untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang kerjasama untuk taat kepada Allah. Ya saya katakan tadi, di rumah tangga itu ada suami, ada istri, ada anak. Bagaimana suami istri ini kerjasama? Untuk apa? Meraih surga. Contoh dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, Allah merahmati. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Rajulan, seorang laki-laki, suami, qama minal lail, dia bangun tengah malam, wa aiqadha wa shalla, bangun terus sholat. Suami ini bangun terus sholat, terus wa aiqadha imra'atah, kemudian membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya dibangunkan gak mau, maka nadoha fi wajhiha, dia ambil air diperciki mukanya. Masya Allah. Begitu pula rahimallah imra'atan, Allah merahmati seorang istri, qamat minal laili fasallat, dia bangun tengah malamnya kemudian dia sholat, wa aiqadat zaujaha, kemudian dia membangunkan suaminya, fa in aba, kalau suaminya belum bangun, nadohat fi wajhi, dia perciki muka suaminya dengan air. Itu keluarga yang yang dirindukan surga. Saling bantu. Karena apa, Pak Bu? Terus terang, iman saya jenengan itu kadang naik, kadang turun. Kadang suaminya aktif, bangun duluan. Tapi karena capeknya kerja, banyak masalah, akhirnya dia nggak bangun, istri yang bangun. Ketika siapapun yang bangun, suaminya kalau bangun dia sholat, bangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dulu, bangunkan suaminya. Kalau bisa sholat berjamaah itu luar biasa. Kalau nggak bisa sudah sholat sendiri-sendiri. Itu keluarga yang Allah rahmati, Allah yang berkahi. Bukan keluarga yang romantis, bukan keluarga yang idealis. Itu yang setiap minggu foto, Pak, kemesraan, kebersamaan, terus dipasang, dibuat status biar orang lain tahu. Bukan. Tapi keluarga yang romantis adalah suami istri yang sama-sama saling tolong menolong. Ayo bangun, ayo bangun. Diperciki gak bangun, Pak.
Diperciin neng nggak bangun. Dia no? Siram aja. Artinya jangan kemudian kita asik, mohon maaf. Saya antum suami asik ibadah, nggak memperhatikan istri. Begitu pula istri yang asik ibadah, nggak memperhatikan suami. Tugas kita ngajak. Tentu kita nggak rela. Kalau di antara keluarga kita kok mampir ke neraka. Maka bagaimana dalam surat Ar-Ra'd itu satu keluarga yang sama-sama masuk surga. Kenapa? Apa rahasianya? Salah satunya ketika dulu di dunia mereka saling mengajak, ayo saling mensupport. Begitu pula saya dengan punya anak. Jangan kita asik ibadah sendiri. Jangan asik kita sholat, menikmati sholat, lupa anak, lupa bangunkan anak, lupa nyuruh anak. Tidak kayak demikian. Adzan dulu. Saya lanjutkan, tinggal 3 hadirin. Keluarga yang dirindukan surga yang keenam adalah keluarga yang memahami kerabat pasangan. Artinya kita menikah, maka kita punya kerabat dari istri. Artinya apa? Berarti kita harus berbuat baik kepada kerabat istri. Maka pernikahan itu yang barokah, yang dirindukan surga adalah bukan keluargaku, keluargamu, bukan. Tapi kalau orang ini sudah nikah, suami istri sudah nikah, berarti keluarga istri adalah keluarga suami. Keluarga suami juga keluarga istri. Jangan, mohon maaf, gelem anak gak gelem morotuane. Mohon maaf. Ada itu. Gelem anak gak gelem keluarga. Salah. Harus berbuat baik kerabat. Seorang suami, memanglah perempuan itu kalau sudah nikah taat patuhnya kepada suami. Kalau suami meskipun dia sudah nikah taat patuhnya kepada ibunya, maka meskipun kita ini sebagai seorang suami taat patuhnya kepada ibu, tapi istri kita itu punya keluarga, istri kita itu punya ayah, punya ibu, maka kita juga harus punya hak, kewajiban, mohon maaf, untuk memuliakan mereka. Mohon maaf Bapak, Ibu, saya pernah didatangi, ini kisah nyata. Naudzubillah min dzalik. Seorang wanita, sampai dia ini anaknya sudah besar-besar, mau minta cerai, kasihan anak-anak. Kenapa? Dia ini kalau ke rumah ibunya minta izin padahal. Surabaya perempuannya ini. Dia itu minta izin kepada suaminya, "Mbok yo aku izin no, aku kepingin sambang nang ibu bapakku." Nggak dikasih. Nangis itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan ibu bapaknya pernah sakit, telepon suruh ke sana, tapi suaminya ini nggak mengizinkan. Ini wanita luar biasa, Pak. Suaminya nggak mengizinkan, nggak langsung kabur dia ke sana, nggak, karena aku patuh Ustaz sama suami. Maka suaminya juga harus memahami istrinya itu punya ayah ibu, diendangi lo gitu. Maka keluargaku ya keluargamu, keluargamu ya keluargaku. Masya Allah ini. Ada itu Pak, saya soalnya didatangi Allah kayak demikian. Yang ketujuh, keluarga yang saling menjalankan kewajiban terhadap yang lain. Artinya apa? Suami istri itu ngerti hak dan kewajibannya. Itu yang dirindukan surga. Suami ngerti kewajibannya. Suami itu memberi sandang, kalau orang Jawa. Sandang, pangan, papan,
Kewajiban istri taat patuh kepada suami. Kewajiban anak, kewajiban orang tua terhadap anak. Mereka saling menjalankan kewajibannya. Jangan menuntut haknya, tapi kewajiban tidak diberikan. Banyak kayak demikian. Dan juga jangan tuntut pasangan masing-masing, tapi apa yang kita berikan untuk pasangan. Kembali ke poin yang kedua tadi ya. Dan yang terakhir, monggo setelah ini saya tanya jawab. Keluarga yang dirindukan surga yang ke-8 adalah keluarga yang tidak melupakan kebaikan pasangannya. Pak, Bu, jenengan, Bapak-bapak, saya alhamdulillah istri saya jenengan itu perempuan dari manusia. Mohon maaf. Saya jenengan, istri saya jenengan perempuan dari golongan manusia. Alhamdulillah. Duduk golongan jin. Duduk golongan malaikat. Artinya apa Bapak Ibu? Bahasa saya kayak demikian. Istri saya jenengan manusia, bukan jin. Nek jin itu salah, gak ono bener. Malaikat iku bener, gak ono salah. Tapi kalau manusia, yo kadang bener, kadang salah, kadang eling, kadang lali. Maka saya jenengan punya istri, itu pasti ada kekurangannya. Maka jangan lihat kekurangannya, lihat apa nih? Kelebihannya. Nek jenengan lihat kekurangannya gak pernah puas. Contoh masjid ini mewah megah kayak demikian, besar. Kalau orang itu objektif, lihat masya Allah bersih dan sebagainya. Tapi nek wong gak seneng Pak, sing digoleki napa nih? Eleke. Lah kok iki kene, keramike kok ngene, padahal cuma satu. Sama, saya jenengan punya istri, suami pun juga demikian, pasti ada kekurangannya. Maka suami istri itu kalau saya katakan seperti tumbuh ketemu tutup, plek. Nek tumbuh ketemu tumbuh. Nah, tutup ketemu tutup. Ya nggak bisa Pak. Maka jangan lihat kekurangannya. Rasulullah menyebutkan, la yafraq mu'min mu'minatan. Janganlah laki-laki suami membenci perempuan istrinya in karya minna hulukan. Kalau dia membenci akhlak yang dia tidak senangi, maka jangan lihat bencinya, jangan lihat yang enggak disenanginya. Radhiya minda akhar. Mungkin dia akan ridho dengan sifat yang lainnya. Istri, saya masalah keluarga itu banyak tamu kadang saya di rumah itu Pak. Saya contohkan, ini kisah nyata. Seorang suami mau nyeraikan istrinya. Saya tanya, lah kenapa kamu mau nyeraikan istrimu itu? Nek masak gak enak Ustaz. Lu tenanan Pak. Gara-gara masak gak enak mau diceraikan. Iki playboy karena memang dia ini Pak. Gara-garanya saya bilang, gimana tugas yang lainnya terhadap anak-anak? Oh masya Allah anak-anak Ustaz, dia ini masya Allah saya itu gak pernah nyekolah, gak pernah ngajari istri saya. Masya Allah satu itu. Bagaimana ngurus rumah tangga ya? Rumah tertata semua. Cuma apa kekurangan nih? Nek masak gak enak. Kamu ini bahlul tak bilang gitu. Istrimu gak bisa masak kok repot. Akeh warung-warung gitu. Nek gak seneng ambek masakan istrimu, beli di warung kok gitu aja. Lihat, jangan lihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Makanya istri suami itu saling menutupi. Istri ini cerewet, biasanya laki-lakinya mendiam. Nah, sudah sunat tuh. Antum coba lihat. Istri saya bisa contohkan diri. Saya itu doyan ngomong, gak doyan ngomong Pak. Dari tadi terus mari ya assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Istri saya itu pendiam. Kalau apalagi sama orang gak kenal, gak dicodok ono ya gak metu suara. Saya bilang itulah sunatullah. Nek podo doyan omong, sing bingung sapa Pak? Anake. Lah nek podo menenge, ya sing bingung anake. Iki rumah apa kuburan?
Allahu a'lam. Demikian, monggo kalau masih ada waktu 4 menit. Ya. Pertanyaan satu kalau ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan pertama untuk saat ini kenapa tetap bersehat ini? Padahal di sosial media banyak tentang pertanyaan kedua. Sebentar, yang pertama tadi perceraian. Ya. Yang kedua nasihat supaya terima kasih. Salam. Ya, tingginya perceraian. Ada materi bagus saya, panjang. Mungkin kapan-kapan aja ini. Ya, kenapa terjadi perceraian? Salah satunya mungkin orang itu makanya letak kebahagiaan itu loh yang keliru. Orang itu rata-rata, mohon maaf, di Jawa Timur angka perceraian yang paling tinggi di mana? Mana, Pak? Ponorogo. Ono sing teko Ponorogo. Sampai ada rumah Pak istana di bulldozer. Istrinya ternyata kerja di luar negeri, ternyata suaminya kawin lagi di bulldozer. Kenapa terjadi perceraian? Satu, banyak orang ini, salah satunya nanti insya Allah materi saya ke depan ya, itu karena dia ini nggak ngerti tujuan tadi. Kedua, orang ini beranggapan bahwa materi itulah yang membawa ketentraman, kedamaian. Padahal bukan. Kalau orang ini materi itulah orang yang sukses, materi itulah orang yang tenang, materi itu adalah menunjukkan bahwa orang ini buat hidupnya tenang. Tentu kalau dilihat kayak demikian, yang paling tenang itu Pak adalah Korun. Korun itu kan kaya raya, tapi matinya gimana Korun malah? Ditelan bumi sampai Madiun itu loh Pak. Di Undin Kirun. Sampai jenengan kalau menggali tanah nemu harta karun. Karena orang lihat kebahagiaan itu dilihat dari materi. Ini salah satunya. Sehingga kemudian dia kerja. Karena dia kepingin dapatkan kebahagiaan, dia kerja luar negeri. Padahal mohon maaf, yang kerja ini malah perempuannya. Secara syariat ini benar apa enggak? Enggak benar. Kerja bukan seminggu, 2 minggu. Coba jenengan, suami jenengan kemana gitu sebulan, apa gak jenengan ngeluh? Iki bukan sebulan, 2 tahun, 3 tahun. Dia kepingin mengumpulkan harta bahagia. Oh gak setia ya Ustadz? Ya bukan kayak demikian. Lah, bagaimana agar rumah tangga kita ini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tanamkan untuk ketenangan itu bukan dengan materi. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu bukan dengan berlimpahnya harta, tapi dengan ilmu, dengan majelis ilmu kayak demikian. Ilmu semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat, maka Allah berikan ketentraman, kebahagiaan. Ya makanya tentu ini kalau parenting rumah tangga itu luar biasa banyak sekali Pak. Semoga keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti akan mungkin di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan itu secara luas. Demikian, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu pada seluruh jamaah dimohon untuk tidak meninggalkan tempat ketika setelah sholat isya karena sebelumnya sudah menyiapkan dengan. Mari kita turut dengan bacaan bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.